Anda dengan NIM 24133000160 dari kelas 1 STA 3. Video ini dibuat guna memenuhi tugas UAS mata kuliah konsep dasar IPA SD dengan dosen pengampu Bapak Aan Mujiono MPG. Baik, di sini kita akan membahas tentang konsep adaptasi pada makhluk hidup, terutama pada hewan ya. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah kita dapat mengetahui tentang adaptasi pada hewan, seperti apa itu adaptasi, kemudian cara hewan itu melakukan adaptasi, serta hewan apa saja yang melakukan adaptasi. Langsung saja kita masuk ke materi, simak baik-baik ya adik-adik. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai adaptasi. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu adaptasi? Nah, adaptasi adalah cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan mereka dengan tujuan untuk bertahan hidup. Seperti contoh, tumbuhan dan hewan memiliki berbagai cara untuk mendapatkan makanan, udara, serta melindungi diri dari predator. Namun, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai adaptasi pada hewan saja. Kemudian yang kedua, jenis-jenis adaptasi. Nah, adaptasi diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, adaptasi morfologi, kedua adaptasi fisiologi, dan yang terakhir adaptasi tingkah laku. Nah, yang pertama kita membahas adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian fisik atau bentuk tubuh terhadap perubahan lingkungan. Nah, contoh dari adaptasi morfologi pada hewan yaitu 1. Bebek. Bebek mempunyai selaput pada kakinya karena dia mencari makan di tempat yang berair. Dengan mempunyai selaput, memudahkan dia untuk berenang di air. Contoh yang kedua, burung pelikan. Burung pelikan mempunyai paruh yang berkantung sehingga memudahkan dia membawakan makan untuk anaknya. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Nah, adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi kerja tubuh terhadap perubahan lingkungan. Nah, adaptasi ini tidak mudah diamati seperti adaptasi morfologi karena menyangkut fungsi alat-alat tubuh serta proses kimia yang terjadi pada tubuh. Selanjutnya, contoh adaptasi fisiologi pada hewan. Yang pertama, ikan yang hidup di air asin lebih pekat mengeluarkan urin daripada ikan yang hidup di air tawar. Kemudian, contoh yang kedua yaitu adanya enzim selulase pada saluran pencernaan untuk memudahkan mencerna makanan seperti rumput-rumputan dan kayu. Nah, apa saja hewan memakan rumput-rumputan? Yaitu ada sapi, kambing, kerbau. Nah, contoh dari hewan memakan kayu yaitu rayap. Kemudian yang terakhir yaitu adaptasi tingkah laku. Nah, apa itu adaptasi tingkah laku? Adaptasi tingkah laku adalah bentuk perubahan tingkah laku untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan menjaga keberlangsungan hidupnya. Nah, contoh dari adaptasi tingkah laku yang pertama yaitu cicak melakukan autotomi, yaitu memutuskan ekornya untuk mengelabui musuhnya. Nah, contoh yang kedua yaitu bunglon. Bunglon bila merasa terancam, dia akan mengubah warnanya sesuai dengan lingkungannya. Nah, dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk lebih mudah mendapatkan mangsa. Nah, contoh yang ketiga yaitu lumba-lumba dan paus sering muncul di permukaan air untuk mengambil oksigen di udara karena alat pernapasannya menggunakan paru-paru sehingga tidak dapat mengikat oksigen yang terlarut di dalam air. Nah, di sini sudah tersedia beberapa hewan yang kemudian nanti akan saya jelaskan seperti apa contoh adaptasi dari masing-masing hewan tersebut. Nah, contoh yang pertama yaitu dinosaurus. Di sini ada 2 macam dinosaurus. Yang pertama, dinosaurus mempunyai kemampuan berjalan menggunakan 2 kaki atau disebut juga dengan bipedal. Nah, ada juga dinosaurus yang berjalan menggunakan 4 kaki, disebut juga dengan quadrupedal. Nah, kemampuan ini bertujuan untuk menghindari dari predator dan menangkap mangsa. Nah, contoh yang kedua yaitu bebek. Dia mempunyai paruh yang pipih dengan tujuan memudahkan dia untuk mencari makanan di tempat yang berlumpur. Dia mempunyai selaput pada kakinya. Selaput ini memudahkan dia berenang ketika mencari makanan di air.
Nah, selaput ini juga memudahkan dia agar tidak terpeleset ketika berjalan di tempat yang berlumpur. Nah, yang ketiga itu ayam. Ayam mempunyai paruh yang lancip hingga memudahkan dia untuk mencari hewan-hewan kecil yang ada di tanah. Dia juga mempunyai cakar. Nah, ini memudahkan dia untuk mengorek-ngorek tanah sehingga memudahkan dia mencari hewan-hewan kecil yang ada di tanah. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu harimau. Dia mempunyai gigi taring sehingga memudahkan dia ketika mendapatkan hewan-hewan buas untuk memakan hewan-hewan yang berdaging yang keras-keras seperti itu. Dia juga mempunyai cakar, memudahkan dia dalam berlari mengejar mangsanya. Kemudian dia juga mempunyai auman yang sangat keras sehingga bisa untuk menjaga dirinya ketika ada mangsa-mangsa. Kemudian yang terakhir yaitu sapi. Dia mampu beradaptasi di tempat yang iklim, bisa juga tempat yang dingin maupun yang lembab-lembab. Biasanya peternak sering membuat kayak asap buat menghangatkan tubuh si sapi. Nah, sekian video kali ini. Kita sudah membahas apa itu adaptasi, terus cara hewan-hewan tersebut melakukan adaptasi. Nah, saya tegaskan kembali bahwa adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan tujuan untuk bertahan hidup. Nah, dengan memahami adaptasi, kita jadi mampu menghargai bagaimana spesies-spesies ini mampu beradaptasi, mampu bertahan hidup di lingkungan mereka masing-masing dengan segala mangsa-mangsa mereka masing-masing. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.